Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Tugas demonstrasi konseptual modul 1.4 segitiga restitusi. Kembali bersama saya, dari SD 1 Kecamatan Bendungan, Kabupaten Bali. Di sini saya memfasilitatorkan Dr. Randa Ida Prihatina, PKFM dan PP Agus Dadang SPD. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Blaser, Rosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru, orang tua, atau atasan dalam penyelesaian masalah: penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi manajer merupakan posisi kontrol terbaik yang harus dilakukan oleh guru, agar murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman di sekolah. Adapun yang dikatakan oleh Stephen R. Covey, untuk membangun dan menerapkan budaya yang positif di sekolah, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mendidik, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang dalam bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Restitusi menurut Gerson, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada berapa ciri-ciri restitusi? 1. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Untuk melihat dalam diri. 4. Mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. 5. Cara yang terbaik. 6. Fokus pada karakter bukan tindakan. 7. Menguatkan. 8. Membalikan murid yang salah pada yang benar. Sini ada segitiga refleksi. Segitiga refleksi validasi tindakan yang salah, menyalahkan keyakinan, menstabilkan identitas. Dari validasi kesalahan, kamu tentu punya masalah mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan. Kali ini saya akan memaparkan dua kasus. Kasus 1, pada pembelajaran olahraga, saya mengecek keberadaan murid. Pada saat itu diketahui ternyata Ardi tidak ada di lapangan olahraga. Padahal ketika pelajaran sebelumnya Ardi masih ada. Saya mencari Ardi dan ternyata Ardi ada di kelas, sehingga akhirnya pembelajaran Ardi tidak hadir di lapangan olahraga. Untuk mengenangani perilaku Ardi yang tidak ikut pada saat pelajaran olahraga, saya memanggil Ardi ke ruang kelas. Di ruang kelas, saya dan Ardi berbicara mengenai pembahasan tersebut dan mencari solusi. Ardi, tadi kamu tidak ikut pada saat pelajaran olahraga. Padahal sebelumnya kamu ada pada saat pelajaran matematika. Benar, Ibu, saya tidak ikut pada saat pelajaran olahraga, tapi bukan saya saja yang membolos. Ada beberapa teman lain juga yang tidak ikut olahraga. Oh, begitu. Ibu tidak mencari siapa yang memulai dan siapa yang ikut-ikutan. Semua orang pasti pernah berbuat salah dan semua orang juga pasti bisa memperbaikinya. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa kamu tidak ikut pelajaran olahraga? Saya tidak ikut pelajaran olahraga karena ikutan teman lain, Bu, supaya terlihat kelompok, Bu. Soalnya saya takut tidak ditemani sama teman-teman yang lain. Lagian juga saya belum bisa cara jungkir balik, takut dites, Bu.
Jadi saya memilih tidak ikut pelajaran olahraga saja. Wah, Ardi, meskipun kamu belum siap untuk dites sebelum bisa jungkir balik, bukan berarti kamu bisa tidak ikut pembelajaran olahraga. Ardi masih ingat keyakinan kelas kita. Saya ingat Bu, keyakinan kelas kita disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab, seperti apa orang yang disiplin dan bertanggung jawab tersebut? Orang yang disiplin taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah Bu, dan bertanggung jawab berarti melakukan tugas dengan baik. Sudah ingat, berarti sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas Bu. Oh, begitu. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya minta maaf Bu kepada Ibu dan juga saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya Bu. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah, kalau begitu, Ibu maafkan. Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok, Ibu akan melihat perkembangannya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Kasus kedua, di ruang kelas, guru sedang menjelaskan materi pelajaran IPA mengenai materi pemantulan cahaya. Saat menjelaskan materi, terlihat salah satu murid, yaitu Excel, sedang tidur-tiduran di bangku sambil menyadarkan kepala di meja. Kemudian, ibu guru memanggil Excel untuk maju di depan kelas. Saat itu, terjadi komunikasi antara ibu guru dan Excel. Excel, kenapa kamu tidur-tiduran di kelas saat ibu menjelaskan materi? Saya ngantuk Bu. Jam berapa kamu tidur tadi malam, Excel? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Saya tidur jam 12 malam Bu karena saya bermain game online. Bu Elis tahu semua manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Elis sendiri. Masih sekolah dulu pernah melakukan hal itu. Tapi yakinlah bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan hal itu. Maafkan saya Bu. Apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama teman satu kelas? Iya Bu, saya akan memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat dan tidak akan mengulangi lagi. Saya akan tidur lebih awal dari biasanya supaya saya tidak mengantuk saat di dalam kelas. Baiklah, kalau begitu, Ibu maafkan. Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok, Ibu akan melihat perkembangannya. Terima kasih. Salam bergerak Indonesia Maju.